standar harga jasa di Indonesia berapa sih? Terutama fotografer. Ketiga, berdoa. Semua orang juga bisa berdoa, cuman kayak gimana jangan ambigu gitu loh. Orang yang biasa bayar mahal, dia nggak akan ngelirik orang yang bayar murah. Itu dia jualnya lumayan lah, maksudnya lumayan kecil banget. Bisa dibilang kecil lah, wedding Tangerang freelance. Mana yang benar? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Gue inget kata-katanya Om Deddy Corbuzier kan, waktu di podcastnya Samuel Chris kalau nggak salah. Dan lu mikir kayak, bisa untung? Menurut gue bisa. Mungkin gue ada kenalan orang dalam. Bisa jadi. Atau gue kenalan apa, kan nggak ada yang tahu Ada kan. faktor-faktor lain yang kita nggak tahu. Iya, maksudnya. Lu pun nggak ngajarin. Jangan cuma bilang gitu doang. Macem-macem kayak Willy Salim atau siapa gitu. Pertama nyari attention dulu. Narik penonton. Rata-rata memang dia karena orang nyari duit di fotografi. Kalau dia nggak nyari duit di foto kan dia kayak nggak peduli kan sama harga. Gue sih ngomong langsung fair-fairan aja. Gue nggak bohong, nggak apa. Ini gue pengalaman gue. Gue foto dari 2015 sampai sekarang. Oh enggak, gue bilang aja oh enggak, sorry udah nggak terima collab. Kalaupun terima, milih-milih. Dan gue juga kalau collab tuh kalau mood doang. Ada yang bilang kan debat juga nih, daripada lu kasih harga murah, mendingan lu gratisin. Dia buka jam 9, gue datang jam 8 kurang. Itu tuh orang udah ngantri di depan banyak. Karena pas gue ngeliat studionya, gue lihat di Google, lah ini mah studio yang dulu bayar suka-suka nih. Bukannya kita ngejelekin orang yang di kabupaten atau di kampung ya. Kita klarifikasi dulu, kita bukan jelekan, tapi mungkin setiap ada orang nanya, minta prices, lu mau foto apa dulu? Mau foto apa, kapan, di mana? Atau bisa juga lu balikin ke dia, budget lu berapa. Mungkin bisa jadi ya. Gue belum pernah pakai cara itu sih. Mungkin ya. Kita nggak tahu juga. Jangan takut biar orang itu lebih pinter. Nggak, maksudnya lu tetap lebih pinter. Dengan ikut kelas ini kamu bisa sukses. Tapi kan nggak semua orang bisa sukses. Lu kalau nggak bisa bikin prompt itu buat gue bodoh. Menurut gue. Oh ya, AI selalu benar. Kadang ChatGPT bisa salah loh. Bisa salah. Salah banget. Bisa salah banget. Bukan berarti. Kembali dengan gue Yedija, seorang komersial fotografer di channel Anice Creative Media. Ini adalah konten ngobrol-ngobrol pertama gue, dan gue masih belajar banget ngomong di depan kamera, guys. Jadi jangan dihujat ya kalau misalkan masih banyak yang nggak benar gitu. Dan jangan lupa kalian kasih masukan ke gue di kolom komentar. Dan sebelum video ini dimulai, juga subscribe dulu supaya nanti di episode-episode selanjutnya kalian itu nggak ketinggalan. Nah, tamu gua kali ini adalah seorang fotografer portrait yang udah cukup berpengalaman. Dia juga sebagai foto editor, content creator, dan juga beberapa kali dia itu sering diundang ke tempat-tempat gitu buat sharing ilmu editingnya. Dia adalah Brian Gensu atau sering dipanggil Koko Brian. Untuk lihat profil dia nanti kalian bisa cek di deskripsi, dan kita langsung lanjut ke videonya. Let's go. Oh, udah. Aduh, dari tadi aturannya. Iya nih. Gue maju dikit kayaknya nih. Cuman dia kalau ngerekam pakai handphone dia nggak bisa stereo. Kalau pakai ini yang mirrorless, dia channelnya bisa 2 kanan kiri. Oh, jadi kalau ini gimana? Kalau ini dia jadi 1 mono. Oh, iya. Kalau 2 kan tuh bisa, misalkan lu ngomong kenceng nih. Gue ngomong pelan kan masih bisa diedit kan. Yang channel lu misalkan dikecilin, channel gue dinaikin kan. Oh bisa. iya, paham. Kalau mono nggak bisa. Jadi dari mana nih? Udah tuh dari ngomong. mana nih? Itu yang lo tadi lah, yang ini. Dari kemarin rame banget masalah foto pedal 100.000 2 jam. Serius nanya, emang masalahnya di mana bikin harga jatuh, rusak harga pasaran? Fenomena yang ada yang komen nih. Mana ya waktu itu ya? Nih dia komen yang ini kan, yang bikin postingan itu kan. Iya, itu dia nih sih itu. Yang ini. Iya. Ya gue sih nggak masalah. Ya gue juga nggak masalah sih. Itu ya, gue bikin terakhir kan gue bikin konten yang gue ngomong panjang itu baru gue upload kemarin sih kayaknya. Kemarin kan gue upload. Gue di konten yang waktu itu gue ngebahasnya tentang ini. Dia bisa ngehargain. Ini gue coba ngebelain dia kan. Jadi dia bisa ngehargain murah nggak masalah karena kan dia udah kerja 9 to 5. Jadi dia aman gitu loh duitnya, ya nggak sih? Ya, jadi ya ada pegangan lah. Ya udah ada pegangan. Kan beda sama orang yang full fotografer yang pegangannya benar-benar cuman dari foto kan dia pasti punya itulah. sudut pandang harga beda gitu loh. Kalau gua ngebahasnya itu tentang itu.
Soalnya nih ada yang komen juga, ya benar juga sih, debat tiada akhir. Sudah mengalami debat begini dari 2014, 15, 16, 17 sampai 2025 dan endingnya sama. Yang teriak penghancur harga akhirnya ikutan perang harga lewat second line mereka, yang pelaku naik pamornya dan bandrolnya lebih drastis. Ya bener sih maksudnya. Ya bener. Ya maksudnya kan kayak gue kan buat trade ini kan kayak misalnya barang lah Aqua di warung ada yang 3,5, ada yang 4.000, ada yang 5.000. Di minimarket di Alfa Indomaret kan goceng 6.000, ada yang bahkan 10.000. Di supermarket itu ada yang kayak 10.000 lah, atau yang ada yang berapa lah, tergantung merek, tergantung isi juga. Di hotel kan bisa 50.000 sampai 100.000 kan, jadi kayak lebih kayak lu tuh di mana posisinya sih, tempatnya di mana, lu di mana, apa lu lu di kampung, di kota, atau di negara mana gitu loh. Bener. Terus ada orang yang komen jangan bandingin harga jasa sama barang karena benda jadi. Ya jadi sebenarnya sama aja lah kalau kita gitu, oke, gue terima, nggak usah bandingin. Tapi kan kalau jasa ya, anggaplah tukang cukur ada kok, ada yang 10.000, 20.000, 15.000, ada yang 30, ada yang 100, 200.000, 500, ada bahkan ada yang 1 juta. Yang jutaan juga ada. Jutaan, jadi mall-mall yang Korea itu kan. Iya makanya jadi itu. Yang jutaan misalnya yang 1 juta, ngelihat ada tukang cukur harga 200.000, 300.000, tapi dia kayak ya udah gitu. Itu market lu tuh yang sekitar 100, 200. Yang 200 juga ngelihat ada yang 10, 20.000 juga. Ya udah gitu. Tempat cukur di dekat rumah gua ada yang berapa? Dulu tuh ceban, sekarang masih 15 sampai 20 udah naik kan. Ya udah, maksudnya mereka cuman kayak oh ya udah gitu. Jadi yang gue paling kesel tuh orang cuman komen kayak iya nih, lo harus menghargai diri lo sendiri. Oke, gue terima. Ya terus nggak salah. Ya naik value. Oke, itu bagus. Terus harus ada standar diri lo berapa. Iya, oke. Dari semua komen-komen itu kan kayak abu-abu. Oke, kita ngomong dari standar dulu deh. Standar harga lo. Standar harga jasa di Indonesia berapa sih? Terutama fotografer. Kasih gue angka, misalnya contohnya. Oke nih, standar fotografer Indonesia bisa 5 juta per 1 jam misalnya, contoh nih ya. Ya udah lu kasih harga 5 juta per 1 jam atau 2 jam gitu kan. Jadi kita ada patokan, 5 juta paling kalau gue baru mulai mungkin turunin jadi 4,5 atau berapa lah itu contohnya. Tapi kan mereka cuma bilang, naikin harga, standar lu naikin. Iya lu ngasih kayak, lu kita ibaratnya kita bingung, kita nanya kan butuh jawaban. Tapi dikasih tebak-tebakan lagi gitu. Tebak-tebakan juga. Standarnya berapa kan? Standarnya berapa gitu. Kasih tahu gitu standarnya berapa. Kalau cuman kayak gitu-gitu dong, kayak orang buat konten. Contoh lah. Tips, misalnya 5 tips, 3 tips menjadi sukses. Pertama, kerja keras. Bos, semua orang juga tahu kerja keras. Kerja keras apa? Gitu. Ya, sorry tuh saya kuliah sama tukang becak kurang kerja keras apa? Kerja keras. Disiplin. Ya mereka kurang disiplin aja. Disiplin apa gitu. Pagi ngangkat semen, siang nembok segala macam. Ketiga berdoa, semua orang juga bisa berdoa, cuman kayak gimana jangan ambigu gitu loh. Iya. Kayak misalnya contohnya jangan pelit ilmu, kayak misalnya 3 tips sukses contohnya. Kerja keras dan kerja cerdas, contohnya kalian kerja keras 9 to 5 itu kerja keras, nanti kerja cerdasnya malam-malam kalian ikut pelatihan webinar, ikut seminar workshop, lalu kalian coba bangun relasi dari situ, minta kerjaan atau apa. Itu ngasih taunya tuh begitu, kurang lebih yang detail gitu. Jangan kerja keras, ini semua orang juga tahu lah kerja keras. Gitulah contohnya, makanya kayak ngelihat threads gini, menurut gue nggak ada yang salah ya, kayak ya udah sih gue juga bukannya sombong klien gue nggak begitu banyak, tapi ya gue menghargai mungkin 100.000 2 jam, mungkin dia awal baru atau apa. Ya nggak masalah. Ya nggak masalah, kalau gue sih ngeliatnya, selagi dia untung, kayaknya cuman gue ya salah satu fotografer yang nggak peduli orang mau jual berapa gitu. Ya ibaratnya kayak wedding aja deh. Ada wedding yang 5 juta all in, udah sama dekor, misalnya udah sama MUA, sama gaun, sama make up, sama segala macamnya. Ada juga wedding yang 10 juta belum all in, cuman foto video doang. Ada yang 30 juta juga sama lah kurang lebih. Ada. Tapi biasanya yang vendor-vendor gede gitu, terutama di Jakarta yang gue tahu nih ya, itu tuh yang dia tuh nggak bandingin mereka sama di kampung gitu loh. Kayak ya udah masing-masing udah gitu. Punya market sendiri ya, jalan sendiri. Iya, maksudnya dan kayak orang yang biasa bayar mahal
dia nggak akan ngelirik orang yang bayar murah juga, sama seperti yang murah nggak akan ngelirik ke yang mahal juga, emang udah beda kelas gitu. Iya, maksudnya terserah lu mau main di kelas mana gitu loh, mau main kelas bawah, menengah atau atas ya Terserah. salah nggak kelas bawah? Ya nggak Ya nggak salah. salah juga. Karena yang gue tahu nih, yang pengalaman teman-teman gue di Tangerang nih, foto wedding, pre-wedding gitulah. Itu dia jualnya lumayan lah, maksudnya lumayan kecil banget. Bisa dibilang kecil lah, wedding Tangerang freelance. Ya Tangerang kecil sih. Kecil ya kan. Anggaplah 600, 700, anggaplah 600. Tapi dia tuh mainnya di quantity. Jadi satu bulan itu Sabtu Minggunya kan ada 8 kali ya, kurang lebih lah ya. Ya 600 kali 8 aja setiap bulan ada tuh. Belum lagi dia hari biasanya tuh ada pre-wed lah, ada foto event lah, foto ulang tahun atau apa. Itu lumayan loh, kerja Sabtu Minggu, penghasilan juga udah lumayan ya kan setiap bulannya. Jadi ya dia main di quantity, ada juga fotografer yang main di quality. Sekali foto misalnya komersil atau fashion, jebret 30 juta, 50 juta, ada nggak? Ada. Tapi dia batasin Batasin. sebulan cuma dapat nerima berapa klien. Ya paling gitu kan. 1, 2, atau 3 lah. Jadi iya. ibarat kata seminggu 1 lah weddingan misalkan. satu sekali foto misalnya 30 juta, itu kan bisa buat biaya hidup dia 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kan. Misalkan. Nah kalau fotografer yang temen gue nih wedding, dia main quantity, maksudnya harganya kecil, murah, tapi main quantity, banyakin. Mana yang benar, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu. Ya kalau bisa ya apa ya, saling support aja lah, maksudnya siapa tahu yang dari yang fotografer senior nih yang udah budgetnya tinggi bisa ngasih kerjaan juga ke yang fotografer yang ini gitu, kayak saling lempar-lemparan job aja lah. Soalnya bahas harga begini dari dulu nggak ada habisnya sih, dari gua awal foto 2015 sampai sekarang kayak kok nggak ada habis-habisnya gitu. Jadi kayak aduh mau bahasnya bingung juga sih. Kayak, biasa sih ada yang komen, orang yang ngomenin begini pasti lagi nganggur. Kadang gue mikir iya juga sih. Bener juga. Iya karena itulah. Gue bikin konten kan karena lagi kosong aja. Iya. Kalau lagi sibuk kan gue motret, gue nggak bikin konten. Iya, makanya orang yang ngata-ngata. Gue inget kata-katanya Om Deddy Kobuzer kan. Waktu di podcastnya Samuel Chris kalau nggak salah. Banyak orang yang nge-hate dia, nge-hate siapapun, bilang komen, alah lu begini, komen. Makanya si Om Deddy bilang kayak, itulah bahayanya menganggur, kita gabut. Kalau kita nggak gabut, kita ada kerjaan, kita ada suatu kegiatan lah. Pasti kan kita nggak mungkin, oh lu buat video ini nih, ngata-ngatain apa, atau lu buat video apa yang nggak setuju sama lu, kan nggak mungkin kayak lagi kerja, balas dulu, baru itu. Pasti kan lu sibuk sama kegiatan lu gitu kan. Itu kan sama aja konsepnya orang yang suka demo di jalanan kan. Iya, karena gabut. Ya karena gabut terus ada yang nawarin, mau nggak demo 50.000 dapat nasi bungkus ya udah daripada gabut ayo seru-seruan gitu iya, kan. Makanya sebenarnya kan konsepnya kalau di bahasa kita sehari-hari kan kayak gitu, sama aja. Iya, makanya kayak aduh, kayak apa ya, susah sih, nggak ada habisnya sih. Maksudnya oke lah, misalnya harga lu kayak ke Jepang berapa, bapak tadi 5 jutaan ya udah gue juga kayak kalau gue punya harga lebih rendah atau lebih mahal, lu 5 juta paling yang it's okay. Ya udah, masa gue punya harga misalnya 2 juta misal ke Jepang. Dan lu mikir kayak, bisa untung. Menurut gue bisa. Mungkin gue ada kenalan orang dalam. Bisa jadi. Atau gue kenalan apa, kan nggak ada yang tahu ada kan. faktor-faktor lain yang kita nggak tahu. Iya, maksudnya. Atau misal memang niatnya cuma bener-bener nyari portofolio doang. Iya, maksudnya kayak, ya udah gitu. Gue, apa ya, gue sih kayaknya benar yang tadi gue bilang, salah satu fotografer yang paling nggak peduli deh orang mau harga berapa. Gue harga misalnya wedding, di gue misalnya contohnya 1 juta all day. Di orang lain ada 5 juta nih, all day juga. Output kita anggaplah sama misalnya. Tapi ya udah, maksudnya 5 juta. Paling gue mikirnya kayak, dia 5 juta mungkin dia ada cara tersendiri nih, atau entah bangun relasi orang dalam, atau bikin portofolio lagi, ataupun apa, kan gak ada yang tahu. Terus ada di bawah gue misalnya 500.000 all day wedding. Ya gue gak merasa tersaingi. Benar. Paling gue itu 500.000 bener, yakin lo? Oh ya udah, gue nggak ngata-ngatain. Alah lu merusak harga gue yang 1 juta. Gue sih nggak peduli ya. Maksud gue paling nggak peduli sama kayak gitu-gitu sih. Dan kayak gitu kan konsepnya sama kayak piramida itu loh. Maksudnya orang yang di harga rendah pasti marketnya lebih banyak dibanding yang harga tinggi gitu. Makanya kalau lo lihat vendor yang bisa naik harganya tinggi banget kan cuman bisa dihitung jari kan sebenarnya. Iya, benar. Tapi terlepas itu juga marketnya yang mau juga sedikit. Dan kurangnya edukasi ke orang-orang.
kayak misalnya fotografer senior yang udah berpengalaman belasan tahun ataupun puluhan tahun lah ya. Dia bilang ke fotografer pemula, iya lu harus naikin harga lu, jangan cuma segini doang, naikin dong. Iya lu ngasih tahu naikin, iya kita tahu, kita juga mau, cuman kan kita belum tahu caranya. Belum dapat marketnya. Iya belum dapat marketnya, belum tahu caranya. Lu pun nggak ngajarin, jangan cuma bilang gitu doang, gitu loh. Iya tapi kan, ya emang sih di dunia bisnis itu nggak ada orang yang mau bersaing lah. Ngajarin gitu. Free ngajarin kayak, gue ngangkat lu nih, gue nggak mau gitu. Karena gue maunya tuh dalam dunia bisnis tuh, gue maunya kaya sendiri gitu. Secara garis besarnya ya, nggak semua, tapi secara garis besarnya. Ya tapi itu manusiawi sih. Manusiawi kan bisnis kayak gitu. Iya, cuman apa ya? Di komen-komennya pun yang foto pedal itu gue lihat kayak, oh, gue lihat komen-komennya banyak yang ngebela, ada juga yang nggak suka juga gitu kan. Kayak apa ya? Ya, itu namanya lu sosial media ya. Tapi kan gue sempat komen di thread si mas foto pedal itu. Gue sebagai konten kreator juga walaupun baru pemula ngelihat kayak wah ini kayaknya orang macam-macam kayak Willy Salim atau siapa gitu. Pertama nyari attention dulu, narik penonton, nyari itulah traffic lah, nyari trafficnya udah dapet, dihujat apa dikata-katain segala macam. Nah dari situ kan apa ya attention dia naik, traffic dia naik, ya udah dia baru bisa boost harga dari yang 100.000 2 jam mungkin jadi 1 juta 2 jam, tahu 2 juta 2 jam. 5 juta 2 jam ya kita nggak tahu kan, itu tergantung dianya. Tinggal ada yang mau bayar nggak? Iya, udah kayak gitu. Sebenarnya kan kayak jasa kan simpelnya lo jual gue beli gitu loh. Tinggal kalau dia, ini menurut gue ya, misalkan ada yang kasih harga 100.000 per jam lah atau mungkin lebih murah lah 20.000 per jam gitu misalkan. Tapi selama itu ada yang bayar kan berarti ada marketnya gitu loh. Ada iya. Cuman kalau menurut gue, kalau lo mau rendah-rendahan harga ya pasti kan lama-lama yang kayak gitu nggak sustain gitu loh. Iya, cuman kayak dia cuma berapa bulan doang atau berapa tahun lah. Iya, berapa bulan abis itu dia udah nggak bakal lanjut lagi. Iya, kecuali dia memang punya kerjaan yang 9 to 5 tetap. Masa fotografi cuma jadi hobi gitu ya. Kalau cuma hobi kan mau dibayar mahal mau nggak dibayar pun kan nggak masalah sebenarnya. Iya, makanya kayak cuman masalahnya wedding itu nggak ada hobi fotografi wedding tuh nggak ada. Nah itu kayaknya sih kalau sport tuh masih ada. Masih ada yang ibaratnya orang nggak mau dibayar tapi cuman senang motret aja gitu kan ada juga kan. Karena mungkin ibaratnya gratisan lah. Sport mungkin karena lebih cepat kali ya fotonya cuma 1 jam 2 jam lah ya mungkin lebih cepat. Kalau wedding tuh itu bukan di ranah hobi gitu loh. Iya kayak udah yang buat dibayar gitu kan. Dibayar kalau. Makanya kalau bandingin paling simpel tuh sama foto model lah. Foto model ada duitnya kan nggak ada. Sedikit yang ada duitnya. Iya, bukannya berarti menjelekkan foto model. Ada duitnya nggak ada, tapi kalau menurut gue sekarang ya agak susah. Agak susah. Simpelnya lo dari 1.000 foto session yang ada tuh yang bayar paling cuman beberapa doang lah. Puluhan doang. Iya, puluhan lah atau berapa gitu. Ya. Dikit banget lah ya. Jadi ya lu bahas harga tuh mau sampai zaman kapanpun nggak bakal beres. Gue yakin nggak bakal beres. Kalau dibilang lu di industri ini tapi lu nggak mendukung, bukannya nggak mendukung karena ini dari dulu udah ada. Maksudnya pembahasannya nggak selesai debat kusir. Kalau emang ada jalan keluarnya coba kasih tahu. Apa solusinya, kita mesti gimana, misalnya yuk semua ratakan pasang harga misalnya di 1 juta per 2 jam misalnya. Yang kedua apa gitu, mungkin ada hukumnya atau ada peraturan yang nanti kita nggak tahu lah, kasih contoh gitu loh. Jangan cuma sekedar iya naikin harga, ya semua orang juga tahu naikin harga, cuman kan harganya berapa standar ya, halus standar mukanya kali standar ya. Tapi ini nggak sih, menurut lo yang debat itu biasanya antara orang yang beneran nyari duit sama orang yang cuman hobi gitu nggak? Soalnya kan yang kita debatin ini kan rata-rata memang dia karena orang nyari duit di fotografi. Kalau dia nggak nyari duit di foto kan dia kayak nggak peduli kan sama harga. Iya, jadi orang yang nyari duit atau hobi, yang gua tahu ya kebanyakan nggak semua. Nggak peduli sih lu mau dibayar apa enggak. Nggak peduli. Yang penting gue foto happy, udah beres kan. Apalagi
Yang hobi rata-rata ya kita nggak bicara hobi lah, kayak ya udah gue foto, gue seneng dapat portofolio beres kan. Yang masalah kan kebanyakan itu yang nyari duit lah, yang nyari duit yang apa? Yang debatin kan. Iya, ya gue sih nggak tahu. Kalau hobi kan nggak peduli sebenarnya. Iya, dari gue bilang sekali lagi, gue dari dulu tuh, lu mau jual harga berapa sih, bodo amat, gue mah nggak peduli. Lu jual murah rame, kalau emang sesuai dan lu puas, ya udah gitu. Jangan lu udah jual murah, lu nggak puas, lu ngegerutu, lu ngedumel, nah itu baru masalah. Nah, itu baru. Kalau gue nggak selamanya dibayar mahal dan nggak selamanya dibayar murah. Jadi kadang gue dibayar murah, kadang gue dibayar mahal. Ya tapi gue happy aja. Tapi pasti nanti ada yang komen, iya lu kan nggak ngerti, lu kan baru berapa tahun di dunia ini, di dunia foto, terus lu kan nggak ngerti HPP. Iya, gue tahu, cuman kayak kan tujuan orang beda-beda nih. Kan nggak semua orang butuh tahu itu gitu loh. Iya. Kalau misalkan nih, misalkan ya, gue udah kerja lah gitu, gue udah kerja sama orang, terus habis itu, ini kan fotografi tetap jadi hobi kan, gue nggak ibaratnya gue kasih gratisan ke orang pun kayak nggak masalah. Gitu. Karena itu bukan hidup gue, bukan dari situ. Jujur gue kemarin ngeliat kayak gue nggak tahu konteksnya apa, gue juga nggak. Maksudnya ya kayak gini-gini gue biasanya cuman, oh yang penting tahu beres, yang penting beres, setidaknya ada bahan lah, bahan gibah, maksud bahan gibah. Itu kalau gue jadi bahan konten bisa sih. Iya, cuman ya pembahasan yang memang model yang fotografer yang tanda kutip cabul kan udah dari dulu ada. Ada, tapi ya gue juga kenal beberapa, tahu beberapa. Cuman bukannya gue mau ngatain atau ngejelekin, ngebela, ya emang salah. Cuman kok bisa jangan gitulah. Maksudnya, ya udah gue ngomong takut salah juga nih. Ya udah pokoknya intinya gitulah. Pokoknya intinya gitulah. Jangan begitulah. Di threads rame nih, gila nih. Siapa sih namanya coba? Ellen apa gitu. Ya gue sih nggak masalah ya. Lu mau ngapain Ki? Oh ini ya Regina ini ya? Iya Ellen Regina. Oh ya rame juga nih ternyata. Iya makanya. Oh ya banyak nih. Kemarin gue baca baru dikit sih. Ini gue baru lihat. Ntar dah pulang gue baca. Mesti kan kalau baca begini harus konsen kan. Iya. Oh masalahnya apa dulu nih? Kita lihat dari bawah. Oh masalah ini dari sini. Temen gue tadi yang sering foto-fotoin yang jual ya, yang di Karya Karsa kan. Yang jual di Karya Karsa itu juga dia sering berurusan dengan drama-drama kayak gini nih. Ya. Kemarin waktu gue foto mungkin sekitar seminggu lalu kan, gue ada foto janjian sama dia di apartemen. Dia juga udah ada janjian sama model. Itu di cancel sama dia. Sama modelnya. Padahal dia udah bayar room lah, apartemen lah ya. Airbnb itu udah bayar lunas. Hamin 1 atau hamin berapa jam gitu tiba-tiba di kontak nggak bisa. Kan modelnya yang saya tahu lo tuh modelnya baru, model-model baru kelihatan ini apa udah lama? Model-model baru. Iya. Model baru cuman kayak nggak ada attitude-nya gitu nggak sih? Ya maksudnya yang gue perhatiin ya. Gue sih ngomong langsung fair-fairan aja, gue nggak bohong nggak apa. Ini gue pengalaman gue. Gue foto dari 2015 sampai sekarang. Kan awal gue collab model nih. Pertama dari teman kelas dulu, kuliah waktu itu. Terus teman kuliah segala macem gue ajakin dari DM, gue kan ajakin. Rata-rata model-model yang udah berkecimpung di dunia profesional sebelum gue pun, mereka punya attitude yang bagus. Makanya sampai sekarang pun masih dipakai. Masih dalam tanda kutip dipakai untuk jadi model ya. Buat jadi photoshoot apa segala macam. Tapi yang model setelah gue laluin dari 2015, 16, 17, 18, 19, 20, gue setiap hari foto orang. Ada yang beneran model, ada yang cuman kayak orang biasa aja lah gitu. Ya udah gue nggak butuh model yang profesional karena gue butuh orang biasa yang bisa gue arahin, gue posein lah karena gue biar bisa belajar posing kan. Tapi banyak yang sekarang bermunculan, ya mereka gue akuin cakep apa menurut standar gue cakep ya. Tapi mereka kurang di attitude, kayak merasa dirinya, anggaplah modelnya si A nih, ceweknya A namanya. Diajak foto sama lu, sama si B, si C, si D, sampai banyak lah. Ya pasti banyak. Pasti kan dia merasa dirinya superstar. Ya. Star syndrome lah kalau kita bahasanya kan. Star syndrome, oh iya nih gue banyak yang ngajakin nih, gue cakep nih, gue terkenal nih.
ya nggak apa-apa silakan. Tapi pengalaman gue dari dulu orang yang kayak gitu cuma bertahan 1 sampai 3 tahun. Habis itu sepi karena merasa dirinya wah paling dicari, paling cakep. Ya sebenarnya salah nggak? Nggak salah, cuma resikonya itu. Dulu pernah ada yang kayak gitu, ya gue sih ya udahlah gitu kan. Karena awal gue fotoin, bukannya sombong dari gue, mulai tuh banyak teman-teman gue yang fotoin, akhirnya terkenal, terus gue ajak foto lagi, nggak mau. Dengan alasan apapun lah itulah, macam-macam. Ntar sibuk lah, ntar apa ya nggak apa-apa. Tapi kesini kok gue lihat dia postingannya udah nggak ada nih, udah mulai turun nih. Dulu kan rame nih, setiap hari ada foto, setiap minggu ada job segala macam. Kok sekarang kosong nih kayaknya nih. Tiba-tiba beberapa bulan lalu ngechat, kok masih terima collab nggak? Terus gue lihat, oh namanya si ini nih. Terus gue buka kan WA-nya atau DM-nya gue lupa. Oh dulu dia nolak gue ya gara-gara udah terkenal. Oh enggak, gue bilang aja oh enggak sorry udah nggak terima collab. Kalaupun terima milih-milih dan gue juga kalau collab tuh kalau mood doang. Ngapain ke orang kayak gitu. Gitu. Banyak lah kejadian-kejadian model yang ya gue sih itulah alasan gue kenapa yang foto model tuh sekarang udah jarang banget, nggak kayak dulu yang tiap hari ada jadwal, hari ini si A, besok si B, besok si C, besok si D. Sekarang kayak aduh mau nggak ya, gue ajak siapa ya, kalau ini nggak mau oh yaudah nanti deh minggu depan, kok nggak bulan depan. Kayak udah malas aja. Jadi kerjaan fokus gue tuh bukan di collab kayak gini ya, udah nyari duit sih. Cari duit karena emang dari dulu tujuannya nyari duit, cuman kayaknya kalau gue collab susah deh buat dapat itunya deh. Kayak apa ya? Apa sih bilangnya tuh? Nggak worth it lah, nggak sebanding. Ya kan yang kayak lu bilang waktu itu, kalau kayak di zaman kita, kayak seumuran kita ataupun di posisi kita sekarang, kita udah nggak butuh portofolio lagi deh kayaknya deh. Iya, bukannya sombong ya, bukannya sombong kita nggak mau belajar lagi ya, maksudnya. Udah banyak, cuman nggak semuanya bisa di-post kan. Nggak semuanya bisa di-post atau apa, ya kita... Nggak semua bisa ngejual juga. Iya, karena ya bukannya kita sombong, bukannya kita nggak butuh portofolio, cuman untuk kayak collab nanti dulu deh gitu. Emang tujuan kita tuh nyari duit gitu aja sih. Sebenarnya yang gue bilang nyambung sih sama yang tadi yang bahas pertama yang ada masalah harga murah atau apa juga itu ya. Sebenarnya kalau orang yang let's say sekarang harga lu mahal lah. Atau harga kita mahal gitu misalkan, amin lah ya. Ya semoga lah. Ya semoga. Tapi kan mungkin ya kalau kita track back ke belakang lagi kan kita yang mahal itu kan juga bermula dari murah. Iya. Iya nggak sih? Maksudnya, tapi murahnya mungkin beda ya. Dia murahnya 100.000 2 jam, mungkin kita di 200.000 2 jam mungkin bisa misalnya. Juga. Bahkan nggak usah murah, kita mah dari gratis kali. Iya, nggak usah bayar deh, kasih gue makan aja, minum mungkin ya. Gue dulu awal-awal wedding aja kan gitu. Ini yang ngomongin wedding ya, wedding aja gue awal-awal tuh cuman dia ajak, lu kalau ada foto dari bridal kan, temen gue punya bridal, lu kalau ada foto gue ikut ya. Udah itu kan gratis itu. Iyalah, jadi ada yang bilang kan debat juga nih, daripada lu kasih harga murah, mendingan lu gratisin. Jujur gue mikir sih, emang iya ya gitu kayak. Iya sebenarnya salah nggak digratisin, nggak salah selagi orang itu mau. Kalau emang nggak mau ya udah gitu, jangan. Lebih baik lu kasih. Kalau bahasa gue tuh dikasih wisit lah, dikasih angpau lah. Ya kan kita angpau kan nggak bisa nggak bisa tahu nominal lah kan, entah itu 200, 300 nggak ada yang tahu. Minimal kasih ya wisit aja lah bilangnya, atau kasih buat hargain aja lah gitu. Uang Sukarela lah, kurang lebih kayak gitu kalau menurut gue pribadi. Cuman nggak salah juga kalau yang gratisin, nggak salah juga. Tapi kalau ada yang dulu sempat ngetren yang ini, yang studio biasanya pakai suka-suka bayarnya sukarela gitu. Itu kebetulan 2 bulan lalu gue fotoin temen gue buat profile di situ. Itu di daerah Tangerang Kabupaten, udah ujung banget. Ya pokoknya Kabupaten ya. Gitu gue 2 bulan lalu gue foto sana. Dan dia kan temen gue foto jam 9 pagi. Gue datang situ tuh udah jam 8 kurang lah buat standby kan. Dia buka jam 9, gue datang jam 8 kurang. Itu tuh orang udah ngantri di depan banyak. Oh, beneran ngantri? Ngantri. Hype itu ya? Iya, maksudnya ada bapak-bapak, ibu-ibu buat foto anaknya sekolah, terus buat foto buat ijazah tuh yang background merah, ada yang buat foto keluarga, ada yang buat foto ijazah wisuda gitu-gitulah.
udah ngantri rame. Lucu juga. Iya, padahal itu bukan jam 9. Tapi dia jam 8 kurang tuh udah rame. Ya udah akhirnya gue nunggu di Indomaret depan. Gue ngobrol sama temen gue, ketemu di situ. Ini udah rame, lu udah booking belum? Udah jam 9. Tapi lu udah booking itu? Temen gue yang booking, Posisi, udah booking. Karena gue tinggal datang foto doang tapi kan. posisi udah booking. Udah ya? booking. Dan menurut gue salah nggak? Dulu mungkin gue bilang salah, tapi karena pasarnya banyak, malah dia jadi rame. Bahkan yang gue lihat dulu studionya mungkin masih biasa aja, sekarang udah banyak properti, udah dibagusin, udah didekor lagi lah, udah direnov ibaratnya. Jadi tuh paketnya yang gue tahu tuh cuma kayak sejam aja. Gue fotoin gue temen gue sejam, nanti klien berikutnya sejam lagi, klien berikutnya sejam lagi. Ya kurang lebih kayak gitu paketnya ya. Tapi sekarang dia udah berbayar tapi. Nah itu gue kurang tahu kalau itu. Nggak ngikutin ya? Nggak ngikutin, karena pas gue ngeliat studionya, gue lihat di Google, lah ini mah studio yang dulu bayar suka-suka nih. Tapi kalau studio berkembang berarti kan ada cash flow yang masuk berarti. Iya, walaupun suka-suka ya. Iya. Suka-suka banyak yang, pokoknya itu kayaknya nggak pernah sepi. Gue keluar pun sekitar jam 11-an atau jam 12-an itu masih rame depan ngantri. Ada yang daftar, ada yang apa gitu masih rame. Masa kayak, oh jadi salah nggak? Ya nggak salah selagi lu tahu strateginya. Itu kan cuma masalah strategi nggak sih sebenarnya? Mungkin ya, karena gue bukan orang bisnis, ini kan baru asumsi gue dong, mungkin itu ada strateginya kita yang kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ya itu urusan dia lah, mau ada strateginya, mau gimana, kayak selagi halal ya, nggak nipu, nggak apa kan. Gitulah makanya, oh ternyata bisnis studio kayak gini lumayan nih, menguntungkan. Mungkin kalau gue ngejalanin belum tentu kayak mereka gitu kan. Pasti mereka punya strategi, punya marketing sendiri kan, kita nggak tahu. Kan gue pernah punya studio, nah itu gue pernah mempertimbangkan hal itu tuh. Tapi akhirnya cobain nggak? Bayar suka-suka? Akhirnya enggak sih. Karena belum berani kali atau apa gimana? Kalau gue bukan masalah belum berani, mungkin lebih ke waktu itu karena gue kan juga foto di sana, jadi schedule-nya yang masih belum pasti gitu loh. Karena gue kan pertama ngosongin dan gue waktu itu memang keadaannya kan gue nggak standby di sana kan. Jadi kalau gue bakal buka seperti itu berarti gue harus bayar orang atau gue yang standby di itu terus-terusan lokasi gitu kan. Ya mungkin bisa aja gue lepasin gitu, tapi kan itu nggak menjamin itu alat-alat bakal apalagi sama orang yang baru kenal kan. Gitu kan. Ya apalagi sama orang yang baru kenal, sama orang yang udah kenal lama mungkin kita masih agak takut lah ya. Benar. Tapi mungkin itu bisa jadi bener kalau gue buka studio sama kayak lu bilang, gue mungkin kalau buka studio di daerah kabupaten, yang lebih kampung lah, mungkin itu bisa jadi cara yang paling bener malah. Karena target marketnya pas ya. Pas dan mereka juga belum, tanda kutip, belum teredukasi gitu loh. Foto studio itu apa sih kayak gitu loh. Bukannya kita ngejelekin orang yang di kabupaten atau di kampung ya. Kita klarifikasi itu, kita bukan jelekan, tapi mungkin edukasinya belum nyampe lah. Dan mereka yang penting, gue butuh foto keluarga yang murah, udah jelas aja gitu loh. Yang gue butuh, yang penting gue bayar murah, fotonya terang, gambar ada, udah selesai gitu. Ya nggak salah, karena setiap orang kan kemauannya beda-beda. Mungkin yang di kota ataupun yang di mana, bukannya kita menggeneralisasikan kayak gimana ya, kan tiap orang kebutuhannya beda. Makanya gue setiap foto pun gue tanya, lu butuhnya apa? Kalau cuma butuh asal terang, ya udah, gue bisa bikin. Kalau lu butuh yang gini gimana, ya gue juga bisa bikin tergantung kebutuhannya apa gitu loh. Dan harganya juga pasti beda. Bisa menyesuaikan lah sebenarnya. Ya, dan harganya itu juga pasti beda. Itu kan trikinya orang ngasih pricing kan itu. Iya. Kayak ya itulah, misalkan kayak foto konsep aja lah. Foto konsep kalau sama-sama foto model, tapi yang satu konsepnya cuma background putih asal terang gitu. Tapi yang satu lagi memang dia benar-benar butuh stylish, butuh MA, yang proper lah ya. Yang proper itu, terus lu butuh lighting khusus, misal lu butuh yang strobo atau yang proyektor gitu kan. Itu kan cost production-nya aja kan udah beda kan. Iya, makanya kayak jadi beda-beda. Sebenarnya trikinya pricing pun kan di sana tuh. Makanya gue kalau ditanyain orang, terutama foto komersil gitu ya. Komersil pasti gue mintain dulu tuh, lu mau fotonya seperti apa. Nah itu baru gue bisa kasih harga gitu loh. Nah benar persis, gue juga sekarang kalau lu cuman price list berapa, gue punya sih sebenarnya yang standar gue ada. Tapi kalau sampai tiba-tiba dia minta yang aneh-aneh,
gue nggak mau pakai harga itu. Gitu. Iyalah. Berarti lu persis sama kayak gue. Dulu ya harga proses gue ada yang standar gue misalnya. Contoh, 1 juta dapat apa aja. Ya. 3 juta dapat apa aja. 5 juta dapat apa aja. Ada, cuman kan kalau kita kirim proses itu semua ke klien, kadang mereka tuh apa ya? Sorry to say, bukan yang ngatain ya. Itu ribet. Kayak misalnya, mau dong yang 3 juta tapi nggak mau pakai cetak kanvas. Tapi editnya custom lah, ibaratnya di custom, bener di custom. Makanya gue tuh setiap ada orang nanya minta prices, lu mau foto apa dulu? Mau foto apa, kapan, di mana? Gitu loh. Yeah, jadi gue butuh jelas dulu. 5W1 hanya lah. Iya. Kadang ada klien yang ngotot kayak, udah sih kirimin aja. Gue apa ya, kayak gue coba jelasin pelan-pelan, bukannya kita nggak mau kirim, cuman kita butuh ini juga biar harganya nggak kemahalan, nggak kemurahan, jadi pas lah gitu. Pricingnya pas gitu kan. Akhirnya dia kirimin tuh. Kita butuh misalnya. Lu kirimin tapi biasanya. Apanya? Yang harga standar. Lu kirim akhirnya. Pernah kirimin karena. Tapi ngilang ya? Nggak ngilang, justru dia nanya lagi. Akhirnya dia bilang butuhnya, kita foto sih nggak mau lama-lama, cuma 2 jam doang. Terus kita butuh cuma 20 edit, terus filenya kirim semua. Terus kita butuh mini studio, kita butuh backdrop, kita butuh lighting, terus kita butuh apa-apa segala macam. Nah baru gue totalin. Oh lu butuh ini semua, yaudah segini. Misalnya 2 juta misalnya gitu kan. Yaudah nih 2 juta udah dapat ini semua misalnya. Oh yaudah kita discuss dulu ya, kita pikirin lagi. Tapi biasanya yang begitu tuh mereka lebih ngerti kayak, oh oke deh, mereka walaupun nggak jadi mereka ngabarin. Kak sorry nggak jadi karena ini. Karena budgetnya nggak masuk. Tapi mostly tuh kayak jadi gitu. Kayak jadi, oh ya jadi boleh nih, cuman nggak usah pakai video ya misalnya. Foto aja gitulah kurang lebih. Makanya kayak orang nanya prices gue tuh nggak ada pastinya berapa. Ada standarnya tapi bisa custom gitu. Iya. Kan. Lu butuhnya apa, kapan dan di mana, intinya gitu deh. Gue tanya jelas dulu. Karena gue nggak mau kasih harga yang 1 juta tapi gue harus nombokin sewa lighting yang 2 juta, 3 juta misalnya gitu. Harus bayar MUA yang 1,5 juta kan nombok begitu kan. Nombok ya, bukannya untung malah buntung gitu kan. Atau bisa juga lu balikin ke dia, budget lu berapa? Mungkin bisa jadi ya. Gue belum pernah pakai cara itu sih. Mungkin ya, kita nggak tahu juga. Lu kalau coba yang klien yang, ya sebenarnya kayak gitu, lu perlu dilihat. Nggak bisa disamaratain kan. Lu perlu ngerti profile klien lah, meskipun cuma di permukaan gitu. Tapi itu bisa dicoba sih menurut gua. Kayak lu tanya budget lu berapa, nanti lu bisa sesuaiin. Jadi misalkan, nih gue cuman mau foto, tapi gue cuman misalkan dikasih duit sama nyokap cuman 1 juta nih buat bikin portfolio nih. Gue bisa dapat apa ya kayak gitu. Ya lu lebih gampang nyesuaiin kan. Oh kalau 1 juta berarti misalkan, oh ya udah gue cari studio yang murah lah, yang cuman 150.000 per jam misalkan. Terus gue foto lu sejam doang. Gue kasih editan ya 20 lah misalkan kayak gitu. Atau mungkin kita jangan studio lah ya, mungkin di outdoor di mana. Atau ya, mungkin lebih murah kan, karena kita nggak bayar lagi. Atau bisa juga lu kasih studio tapi gue nggak mau editin ya, gue kasih semua file gue. Jadi udah pasnya gue foto beres di detik itu juga gitu. Jadi udah gue nggak ada tanggungan lagi kan. Bisa juga bisa sih. Juga kan. Itu dan nggak bisa salah. Di custom gitu. Dan nggak salah ya cara gitu, karena setiap orang punya caranya masing-masing, strateginya masing-masing. Mungkin dari situ dia nemuin celah apa gitu kan, kita nggak tahu, mungkin bisa naik lagi harganya ataupun strateginya beda lagi, kan nggak ada yang tahu. Jadi kita ngomong realistis aja lah, nggak usah oh iya harga mahal, balik lagi ke awal harga mahal segala macem, ujung-ujungnya balik ke harga lagi. Iya. Aduh, emang sih maksudnya gue belajar apa ya, gue tahu tuh dari temen gue yang fotografer udah lama, udah senior. Dia pernah belajar sama orang luar, belajar edit, belajar foto via Zoom lah gitu kan, sama orang luar negeri gitu. Dia yang ngajarin gue color grading, edit, retouch gitu kan. Dia bilang ke orang luar negeri, kita bayar, ya maksudnya kan kita bayar buat ikut kelas dia kan, belajar ngedit gitu, dia bayar. Dia nggak pelit ilmu, diajarin nih, kalau gue tuh tekniknya begini nih, skin tone-nya diapain dulu, apa. Jadi dijelasin. Kalau orang Indonesia. Udah lama atau belum itu? Apanya? Yang temen lo yang ini. Dia belajar udah lumayan lama. Dia cerita ke gue, sharing. Dan orang Indonesia tuh biasanya ya rata-rata ngajarinnya itu gini. Oke nih, apa ya bilangnya bahasanya?
biar lebih enak. Kayak misalnya gue belajar sama lu nih, oh gue suka nih foto lu, cara lu foto, angle lu, editan lu bagus. Kan apalagi klien lu rame kan, banyak yang pakai lu kayak apa ya? Otomatis kan gue kayak mau nih belajar kayak lu, fotonya kayak lu sama persis lah atau mungkin mirip lah. Biar klien juga datang ke gue kan. Tapi lu nggak ngasih tahu apa ya secret sauce-nya itu gimana gitu. Kalau orang luar negeri beda dikasih tahu semua. Nih kalau warna gue kayak gini tuh, ininya gue edit turunin, gue naikin gitu. Beda sama orang Indonesia yang pelit ilmu gitu. Jadi mereka pakai cara kerja mereka nggak dipakai buat diajarin ke kita. Jadi kita workshop diajarin cara yang kita udah tahu gitu. Tapi nggak diajarin cara secret sauce-nya mereka. Beda sama orang luar negeri. Si Govinda kan juga pernah bilang dia, lu kalau mau belajar ke luar negeri soalnya lu bakal dapet sesuatu yang beda. Dia pernah bilang kayak gitu ya? Gue jujur nggak tahu sih. Dia pernah bilang gitu sih di Threads podcast apa? ya. Kan di podcast. Oh, podcast. Ya. Kan gue juga sering dengar beberapa podcast gitu. Dia pernah bilang gitu. Dan dia memang ngincarnya luar negeri semua. Iya, karena makanya dia punya taste foto yang agak bisa dibilang beda sama orang-orang Indonesia pada umumnya gitu loh. Beda lah foto-foto orang luar negeri itu. Kalau menurut gue yang gue lihat lebih pop up. Dalam arti pop up itu warnanya ngejreng tapi nggak norak, ya kan? Misal kontrasnya tinggi banget, kuningnya ngejreng banget tapi nggak norak gitu loh, masih enak di mata gitu loh. Kan orang Indonesia yang penting terang, model cakep gitu-gitu lah. Kan orang luar negeri beda. Ya nggak ada yang salah, cuman beda selera aja ya gitu ya. Beda selera aja. Itu. Tapi menurut lu kenapa mereka nggak pelit ilmu kalau dibandingin orang sini? Itu dia masih jadi pertanyaan. Tapi kalau yang dari gua belajar ya dari beberapa orang, kalau lu ngasih ilmu ke orang, apa ya, lu makin pinter, makin nambah ilmu gitu. Belajar. Iya, maksudnya kayak intinya gitulah. Justru malah kita belajar nggak sih? Iya, maksud kayak gua ngasih tahu lu nih ilmu nih tentang apa yang lu nggak tahu. Jangan takut biar orang itu lebih pinter. Nggak, maksudnya lu tetap lebih pinter. Ya gitulah intinya gitu. Gue pernah dengar belum lama ya, gue pernah dengar podcast juga orang bilang cara terbaik buat lo belajar itu adalah mengajar. Iya, kan secara kita ngajar ya kayak misalnya ditanya, lu tahu nggak apa itu shutter speed? Kan kalau kita ditanya sebagai, misal gue pengajar, lu nanya ke gue apa itu shutter speed, gue nggak tahu, gue akan Google. Kan lu pasti, ya lu gue akan Google, gue akan tahu kan jadinya gitu. Harus, istilahnya lu harus lebih pinter dibandingin yang nanya. Jadi mau nggak mau lu belajar terpaksa belajar gitu. Walaupun kita Google, oh shutter speed ini, berarti kan kita jadi tahu. Jadi nanti paham. Orang nanya lagi yang apa beda, kita Google lagi, kan nambah lagi satu lumayan gitu loh. Kebanyakan menurut gue ya fotografer Indo, nggak semua tapi kebanyakan kalau lihat di forum-forum, di thread atau di sosmed gitu, kebanyakan mereka maunya yang instan gitu loh. Instannya gimana nih? Mereka maunya jual preset, mereka maunya tuh beli preset doang, tapi mereka nggak mau belajar gimana cara pakai toolsnya gitu loh. Jadi itu sama kayak kejadiannya AI. Oh iya. Lu kan tau kan, AI kan orang cuman minta prompt gitu kan. Kayak ngapain gitu lo minta prompt, kan bukan esensinya lo belajar itu kan bukan di promptnya atau di filternya. Itu filter lu beli gak apa-apa, sah, tapi buat lu makin pintar kan lu harus belajar toolsnya, cara pakai Lightroom-nya itu. Kalau AI berarti lu gimana cara pakai Gemini atau ChatGPT gitu kan. Bukan kalau prompt cuma copy paste juga. Iya, udah semua orang bisa gitu. Jadi misalkan gue bikin foto bagus banget, gue spill lah promptnya. Ya gue sih terserah mau spill aja, tapi kan orang yang nerima itu kan belum tentu bisa nerima kan. Dia nggak dapat ilmu apa-apa gitu loh. Ilmu yang dia dapetin cuman komen apa Ctrl C Ctrl V doang. Iya, copy paste iya. Makanya kalau bahas tentang jual preset tapi dia nggak bisa pakainya ya nggak ada yang salah sama jual preset, karena yang jual pinter, jadi dia bisa memanfaatkan orang yang nggak tahu. Ya ibarat kata, sorry to say, kayak jualan kelas lah, scam. Iya, kayak jualan kelas. Dengan ikut kelas ini kamu bisa sukses, tapi kan nggak semua orang bisa sukses. Iya, benar. Dengan caranya si A bangun pagi, minum kopi, olahraga, kerja, semua orang pun hampir mungkin ngelakuin hal itu, tapi nggak semuanya sukses kan. Jadi cara orang beda-beda.
Dan apalagi kalau AI sekarang kan, apalagi yang ChatGPT. Jujur aja gue ChatGPT, walaupun yang free, itu ngebantu banget. Gue mau beli baju pun gue nanya ChatGPT. Dari baju A, B, C, bagusan mana? Oh, Iya, benar. baju A, oh, kekurangannya bahannya mudah rusak. Baju B, bahannya kurang lentur. Baju C, bagus. Nah kan jadi itu ada perbandingannya kan. Perbandingan. Gue sampai nanya-nanya yang nggak penting kayak gitu di ChatGPT. Cuman itu kita mesti punya knowledge juga. Punya knowledge yang kayak contohnya kemarin gue mau beli baju Nevres yang baju olahraga tuh brand lokal yang harganya juga lumayan sekarang. Kualitasnya untuk di lokal sih masih paling bagus menurut gue kan. Gue nanya, Nevres ini bagus nggak ya? Nevres ini gini. Dari brand apa gitu? Lah, kok dari brand apa? Ini nama brand baju loh. Oh ya maaf salah, gini. Jadi setidaknya kita harus punya knowledge juga gitu loh. Interaksi. Punya interaksi, jangan telan mentah-mentah. Oh iya ini. Gitu loh. Makanya kayak, oh jadi AI itu ngebantu tapi nggak 100% lah. Iya. Jadi kita harus punya knowledge juga. Gue waktu terakhir pengalaman gue benerin wastafel bocor. Pakai AI, pakai ChatGPT. Gue fotoin kan. Terus gue kasih tahu ini bagian yang ini bocor, itu cara buka itunya gimana, cara buka pipanya gimana gitu. Terus dia jelasin semua gitu, oh ini cara buka pipanya biasa pakai alatnya, pakai namanya kunci Inggris gitu-gitu. Terus Ngebantu banget. Gitu. Iya, jadi setidaknya kita itu contohnya tuh. Belajar itu dari ChatGPT, AI gitu kan. Dan itu kan nggak ada prompt-nya. Nggak ada, emang kita kebutuhan kita aja gitu. Memang tanya jawab. Iya. Sama kayak gue belajar, kan banyak orang yang share prompt gitu kan. Iya, gue tahu tuh. Buat gue, ini pemikiran gue ya. Lu kalau nggak bisa bikin prompt itu buat gue bodoh, menurut gue. Karena misalkan lu mau bikin suatu foto nih, lu nggak ngerti promptnya, lu kan bisa tanya ke ChatGPT cara bikin prompt. Iya. Itu hal yang gue pernah pakai juga, soalnya gue pernah kan coba gitu, gue reverse engineer. Biasa orang bikin prompt buat bikin foto. Nah gue balik, gue upload foto, tanya ke ChatGPT prompt apa yang sesuai. Ini kalau gue mau bikin foto sama kayak gini 100%, jangan ada yang diubah, promptnya apa, dia jelasin lengkap. Udah, itu kan ibarat gue nge-reverse engineer dibanding gue mikir prompt buat bikin foto. Mendingan gue kasih foto buat dia bikinin gue prompt, nah promptnya tinggal gue modifikasi gitu kan. Tuh. Kan gampang itu. Cuman banyak orang tuh kayak maunya instan, gue maunya copy paste gitu loh. Ya itu budaya, nggak tahu ya budaya Indonesia atau bukan. Tapi nggak mau belajar aja. Nggak mau belajar, maunya instan gitu loh. Instan. Maunya langsung jadi gara-gara AI, mentang-mentang AI. Ya. Lebih cepat, bisa ngebantu. Emang ngebantu, cuman bukan jadi segalanya gitu. Kita cuman berdampingan lah gitu. Bisa ngebantu kita, bukan yang all in ke AI semua, enggak gitu loh. Jadinya ketergantungan sama teknologi sih. Betul. Itu kan kayak orang-orang yang ibaratnya gue bisa bilang kayak fotografer filter lah gitu. Entah mereka pakai filter Instagram atau Meito atau beli preset lah, apapun itu kan mereka bisa gitu bisa bikin, tapi kan mereka nggak bisa recreate kalau mereka punya source foto mentahnya gitu. Iya, betul. Ya nggak ada salahnya, cuman lebih bagusnya coba belajar dulu dari step by step lah, jangan langsung jadi lah gitu. Ya, jadi kita tahu prosesnya gimana. Jadi kalau ada kendala apa kita tahu, oh ini mah gara-gara ini, gara-gara itu gitu. Ya nggak ada yang bilang salah ya, cuman nggak ada yang bilang salah. Lebih. Dan satu lagi nih, kalau lo memang ibaratnya lo memang cuman pengguna, lo nggak salah. Tapi kalau lo ngaku-ngaku fotografer, tapi lo cuman beli preset, itu menurut gue yang salah. Kalau dia cuman hobi foto, masa ibaratnya orang biasa lah, dia cuman barista gitu. Terus dia pengen fotonya bagus, kan dia nggak berniat jadi fotografer kan. Dia pakai aplikasi instan, beli preset instan, buat gue itu nggak masalah. Iya, karena tujuan mereka bukan untuk komersil ya mungkin ya. Bukan komersil, dan itu bukan core bisnis, core-nya dia gitu. Cuman kalau dia beneran, dia udah beli semua preset itu, dia pakai semua aplikasi instan itu, terus dia ngaku dia fotografer, nah itu yang salah. Menurut gue sih kayak gitu. Iya, takutnya kita punya banyak pengalaman, dia pakai AI, pakai preset gitu, tiba-tiba kliennya minta, mau editnya yang aneh-aneh misalnya yang sesuai kemauan klien. Nah bingung juga kan dia, waduh gimana nih, ini
kok di preset gue nggak cocok ya, kok warnanya terlalu kuning ya, terlalu biru ya. Itu dia yang agak ribet nanti. Sama kayak lo ini kan, lo kan belajar ngedit yang ngilang-ngilangin orang, stempel apa kan tuh belajar manual kan. Maksudnya manual. Lu ngerti dari awal, lu ngerti cara layeringnya, terus benerin tone-nya supaya kelihatan nyatu gitu kan, lu kan ngerti. Tapi bandingin sama let's say gue pakai AI Photoshop lah, kan udah canggih. Ya bagus sih, bagus, tapi kan nggak tahu proses nggak ngerti manualnya proses gimana ya di belakangnya, sama kalau in case ada apa-apa, ada revisi, kan lu nggak bisa. Iya sih. Kalau lu ngerti, karena lu ngerti basicnya, tiba-tiba ini nggak mau nih, ini maunya di sini, gue maunya harusnya ada pohon nih misalkan. Lu kan masih bisa tambahin itu pohon masih atau bisa. apa gitu, lu bisa. Tapi kalau dia ngertinya semuanya otomatisasi kan nggak bisa gitu. Iya, benar-benar. Ya AI ngebantu, tapi ya gitulah, maksudnya kita harus punya knowledge juga, punya basic juga, nggak semata-mata oh ya AI selalu benar. Kadang ChatGPT bisa salah loh. Bisa salah banget. Bisa salah banget, bukan berarti nggak penting ya, tapi 90 sekian persen pasti benar, cuman ada sekian persen pasti ada salahnya lah. Kita mesti punya knowledge juga gitu. Ya, kan dia nggak ngerti jalan pikiran kita. Iya, dia kan cuma baca apa yang kita mau kan, kayak buatin gua foto yang bagus di Jepang dengan ciri-ciri gua gini. Tergantung database-nya. Yang dia pernah diajarin sama database-nya apa. Iya, ChatGPT kan ibaratnya itu berapa miliar otak manusia dijadiin satu. Sumber datanya dari berapa ribu, berapa miliar orang jadiin satu. Jadi ya udah gitu loh. Gitu aja. Gitu. Iya sih. Udah berapa lama nih? Tahu. Banyak ntar.